Saudara sekalian, video ini diperuntukkan untuk orang-orang percaya, untuk orang-orang Kristen, karena video ini haram bagi non-Kristen. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan reaksi dari Bapak Murtadin setelah menyantap daging bedua dengan terasa nikmatnya. Seperti apakah beliau merasakan nikmatnya daging bedua. Tanpa berlama-lama, saksikan video berikut ini. Kalian mengharamkan babi. Alasannya mengharamkan babi salah satunya karena babi makan kotoran. Memang salah satu penyebab. Kalau dalam fikih kita, dalam hukum fikih disebutkan babi diharamkan, hikmahnya karena babi suka makan kotoran. Bahkan kotoran dia sendiri, kotoran manusia. Kalau ditaruh di depan babi itu kotoran, ya, maaf azakumullah, dengan daging misalnya, dia pilih makan kotoran. Subhanallah, hewan yang jorok memang kotor, gitu kan. Kambing anaknya 23, sedangkan babi anaknya 13. Itu maka angka 13 itu angka sial. Kenapa angka 13 itu angka sial? Karena maaf cakap puting susu babi cuma 12. Yang ke-13 itu tak tahu mau menyusu kemana. Halo, assalamualaikum. Saya lagi makan nih, lapar. Tadi saya numis daging babi. Mungkin kita mundur sedikit ya Bu Melanie. Agak gosong, saya tinggal kerja. Gimana ceritanya kok bisa sampai ada di video tersebut mungkin? Ini pahanya babi yang masih muda. Jadi dagingnya tuh enak, empuk, nggak keras karena masih muda. Enak banget. Saya kasih kecap. Rasanya asam, manis, pedes. Enak banget. Makan sama roti. Benarnya TKW di Hong Kong, Taiwan, Singapura itu, kalau mereka bilang nggak pernah makan daging babi, itu bohong. Mereka cuma nggak mau ngaku aja. Kalau saya sih orangnya terbuka sih, jujur apa adanya, emang pernah makan kok. Enak kok. Malah lebih enak daging babi. Kalau daging sapi, kambing kan harus dibumbuin segala macam tuh. Jahe, lengkuas, kemiri, ketumbar, cahang, pala, santan, macam-macam. Kalau daging babi mah enggak. Ini saya tadi cuma dikasih jahe sama kecap asin, garam, gula, udah. Enak banget. Lo juga tahu kok kita keadaan di sini kayak gimana. Jadi nggak usah malu kita makan daging babi. Emang kenapa? Sama aja. Malahan orang Cina itu kan mereka umurnya panjang-panjang tuh. Habis melahirkan obatnya daging babi. Sakit apa kecelakaan gitu, obatnya daging babi. Kakinya babi dibikin sop sampai kental gitu, dibikin jamu. Tidak berizin ya. Oke. Ibu tentunya berarti melihatnya secara negatif. Mantap. Dengan kemunculan video. Daging babinya tuh di sini tuh nggak kayak di Indonesia. Kalau di sini peternakannya bersih, nggak kayak peternakan di Indonesia. Di sini babi makannya nggak sembarangan, organik. Nggak usah dibayangin monyongnya, hitamnya kalau lagi makan babi tuh. Dagingnya mah kelihatannya sama aja kayak daging kambing gitu. Malahan kalau daging kambing, daging sapi kan berbau. Ini mah nggak ada baunya. Udah ya. Assalamualaikum Ibu, izin menanggapi videonya ya. Luar biasa sekali. Tadi saya melihat Ibu mengkonsumsi daging babi dengan begitu lahap dan nikmatnya, sehingga membuat saya pun tergiur dan ngiler ya melihatnya. Apalagi tadi juga Ibu mengatakan kalau Ibu ini orangnya tidak munafik. Jadi secara terang-terangan Ibu mengkonsumsi daging babi ya, bahkan sampai merekamnya segala lagi. Dan Ibu juga membuka sebuah rahasia baru ya. Sebenarnya bukan rahasia baru sih, ini sebenarnya juga sudah menjadi rahasia umum. Bahwa sebenarnya banyak TKW muslim yang ada di luar negeri itu, mereka diam-diam ternyata mengkonsumsi daging babi. Ya mungkin karena saking nikmatnya kali ya, akhirnya mereka tidak tahan terhadap godaan begitu nikmatnya daging babi itu. Padahal tadi Ustadz Khalid Basalamah sudah bicara loh. Abdul Somad juga sudah bicara kalau babi itu haram. Ya kotor juga, makan kotoran katanya seperti itu. Saya nggak tahu si Khalid Basalamah ini dia lihat dari mana itu babi makan kotorannya sendiri ya. Tapi ya sepengalaman saya sih ketika saya melihat
peternakan babi. Bahkan saya sendiri pernah pelihara babi, orang tua saya. Babi itu nggak pernah makan kotorannya, ya dia tahu mana kotoran, mana makanannya. Jadi jangan menjawab sebuah hal yang Anda tidak tahu ya, Khalid Baslama ya. Akhirnya bisa menyebarkan hoax jadinya. Kalaupun ada kotoran yang tidak sengaja termakan, ya itu sebenarnya karena tercampur dengan makanannya. Tapi apabila yang peternaknya itu adalah seorang peternak yang menjaga kebersihan, maka dia pasti tahu bagaimana cara memisahkan antara kotoran dan makanannya. Dan biasanya kandangnya itu akan selalu dibersihkan. Tetapi pada intinya, babi itu nggak pernah makan kotorannya sendiri karena dia tahu mana makanannya, mana kotorannya. Ya, jadi itu buat Khalid Baslama ya, supaya lebih baik lagi di dalam memberikan jawaban dan mensurvei tentang masalah hewan babi ini. Ya, saya sih bukan apa-apa sebenarnya ya melihat ibu ini tadi begitu lahap mengkonsumsi daging babi. Tapi tolonglah Bu, itu diperdengarkan apa yang sudah disampaikan Abdul Somad dan juga Khalid Baslama. Kan di dalam ajaran Islam daging babi itu haram untuk dikonsumsi. Tapi kenapa ibu malah mengkonsumsinya? Ya, saya bukan apa-apa ibu. Yang saya khawatirkan kalau semua umat seperti ibu ini ya, banyak orang muslim di luar sana yang mengkonsumsi daging babi secara diam-diam. Akhirnya nanti permintaan pasar daging babi ini bisa semakin tinggi dan mengakibatkan kelangkaan. Sehingga harganya bisa mengakibatkan menjadi semakin mahal. Kan kasihan orang-orang seperti saya yang hidupnya sederhana, yang dalam sebulan hanya sekali dua kali doang makan babi, tapi gara-gara umat ibu, gara-gara kaum ibu yang harusnya mengharamkan daging babi malah ikut-ikutan makan, kan akhirnya saya jadi kesulitan nanti bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan daging babi dan membeli daging babi gara-gara permintaan daging babi menjadi semakin besar. Ya, jadi tolong dipertimbangkan ibu ya. Kalau ibu seorang muslimah, ya ikutilah apa yang diajarkan oleh para ustadz, ikuti apa yang diajarkan oleh kitab suci ibu. Ya, kalau diharamkan, ya diharamkan. Jangan karena daging babi enak, akhirnya ibu ikut-ikutan mengkonsumsinya. Ya, nggak boleh begitu ibu ya. Kecuali kalau ibu sudah lock out dari agama ibu ya, dan sudah masuk di agama yang baru yang sudah memperbolehkan untuk mengkonsumsi daging babi, ya itu nggak masalah ya, karena ibu kan sudah tidak lagi menjadi seorang muslimah. Tapi kalau ibu masih menjadi seorang muslimah tapi ibu tetap mengkonsumsi daging babi, wah gawat, nanti Abdul Somad sama Khalid Baslama bisa mengkafir-kafirkan ibu, bahkan bisa menuding ibu supaya ibu masuk neraka nantinya. Nah, itu bahaya ya ibu ya. Jadi tolong dipertimbangkan apa yang saya ucapkan ini. Kan masih ada daging kambing, masih ada daging sapi, ya itu aja lah yang ibu konsumsi. Jangan ikut-ikutan seperti kami. Karena sebenarnya kami juga nggak begitu doyan dengan daging sapi dan daging kambing. Apalagi kolesterolnya kan lebih tinggi dibandingkan daging babi ya. Nggak cocok bagi yang punya asam urat dan sebagainya, punya penyakit-penyakit ya. Itu bisa mengakibatkan bisa darah tinggi, penyakitnya asam uratnya juga kambuh. Jadi nggak baik buat kesehatan juga. Jadi tolong Bu ya, daging kambing, daging sapi masih ada, itu aja lah yang dikonsumsi. Karena itu yang dianjurkan tadi oleh Ustadz Abdul Somad ya. Daging babi biarlah kami yang mengkonsumsinya. Jadi jangan ikut-ikutan. Tolong dipertimbangkan apa yang saya ucapkan ini supaya kita sama-sama enak, supaya kita sama-sama nyaman, dan kami pun bisa menikmati daging babi dengan leluasa, tidak terjadi kelangkaan, tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan. Kami orang-orang yang sederhana ini pun bisa membeli daging babi dengan leluasa. Jadi daging babi akhirnya tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kelas menengah ke atas doang, tapi kita juga bisa menikmatinya. Oke? Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tolong dipertimbangkan ya Bu ya. Jadilah muslimah yang baik, kecuali kalau ibu sudah lock out dari ajaran agama ibu yang sekarang, baru itu tidak masalah ya. Oke, salam kritis. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Daging babi itu daging paling manis, paling empuk, paling wangi loh. Bahkan selama saya masuk Islam belum pernah saya makan daging seenak daging babi. Betul enak sekali. Salam. Bu Melan gimana ceritanya kok bisa sampai Saya hambanya video Burhan tersebut? Mungkin Bu Melan bisa cerita sedikit. dan ini adalah sahabat lama saya yang sudah saya kenal dekat, baik, sudah 25 tahun.
bahkan sebelum hambanya ini berumah tangga, kenal dekat, sekarang sudah jadi doktor dan dosen di teologi. Dulu kami sama-sama Muslim dan juga sama-sama mengharamkan babi. Saat ini saya mengajak beliau ini untuk makan babi panggang di Lapo. Nah ini enak nih. Dulu kami semua dengar kata babi itu jangankan untuk dimakan, dengar nama aja enek. Tapi iya, dengar nama babi enek, mual. Tapi sekarang babi jadi enak gitu. Enak. Viralkan seperti itu, saya cukup kaget banget gitu. Kaget ya. Dan ada izin sama dari saya. babi tidak berizin ya. Babi Oke, benar. Ibu tentunya Oh ya. Betul, karena saya nggak tahu. Begini, apa namanya? Memang di dua agama, namanya agama Yahudi, kitabnya adalah Taurat, agamanya Judaism dan juga kitab para nabi, perjanjian lama memang mengharamkan babi. Demikian juga dengan Al-Quran. Al-Quran juga mengharamkan babi. Tetapi ingat, di dalam Al-Quran pengikut Isa. Jadi siapa saja yang percaya kepada Isa itu tidak haram. Di surat Ali Imran 3 ayat yang ke-50. Tuh, surat 3 Ali Imran ayat yang ke-50. Coba saya baca supaya jangan salah. Ya. Ali Imran 3 ayat yang ke-50. Ayat 50. Ya. Terusnya dia bilang nggak apa-apa ya. Dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada hambanya Rasul Muhammad demikian kepada pengikut Isa atau pengikut Yesus Kristus. Bunyinya demikian. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelum aku. Jadi Isa Al-Masih berkata, aku membenarkan kitab Taurat yang datang sebelum aku. Jadi ada pengakuan yang demikian. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Saudara. Ini di dalam Al-Quran tentang Isa. Nah, lalu dia berkata bagian yang kedua, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Jadi semua yang bagian-bagian yang diharamkan oleh perjanjian lama dan juga diharamkan oleh Al-Quran itu telah dihalalkan. Termasuk ini ya? Termasuk ini. Ya, babi. Babi ini bagi kita halal. Iya, dalam Al-Quran. Jadi orang Kristen pengikut Isa atau Yesus di dalam Al-Quran disebutkan bahwa makan babi itu tidak haram, tetapi halal. Penjelasannya adalah surat 3 Ali Imran ayat yang ke-50. Nah, sekarang saya kembali kepada Bible. Nah, di dalam Alkitab kitab Markus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-19 itu Tuhan Yesus berkata demikian. Yang masuk ke dalam mulut itu tidak mengharamkan seseorang, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang mengharamkan seseorang. Yang masuk tidak mengharamkan, tidak haram. Jadi yang masuk itu kata penjelasan dari Tuhan Yesus dalam kitab Markus pasal 7 ayat yang ke-19 adalah, bukankah semua yang masuk ke dalam mulut diolah di dalam perut lalu dibuang ke jamban? Jadi tidak ada yang haram yang masuk. Ini perkataan Tuhan Yesus loh. Jadi yang haram itu adalah ucapan kotor yang keluar dari mulut, bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa yang kasar,
memfitnah orang, menghina orang, menjatuhkan orang, melakukan kejahatan untuk seseorang. Dan itu yang mengharamkan kamu. Tapi kalau soal makanan itu tidak haram. Tidak ada yang haram. Di semua alam. Jadi penjelasan dari kitab Markus pasal 7 ayat 19 itu bagian yang terakhirnya Yesus berkata, dengan demikian ia mengatakan bahwa semua makanan halal. Semua makanan halal. Tidak ada ya. Dari masuk B2. Kita akan nikmati. Lalu yang kedua di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-17. Iya, Roma 14 ayatnya yang ke-17 Paulus menulis demikian. Sebab kerajaan Allah bagi kita yang hidup dalam kasih karunia, ya, bukan hidup dengan kitab Taurat, tetapi bagi kita yang hidup dalam kasih karunia. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi soal kerajaan sorga itu bukan soal makan. Jadi apa yang kita makan tidak membawa kita ke neraka, apa yang kita makan tidak juga bisa membawa kita ke sorga. Tidak ada hubungan sama sekali dengan makanan. Ya, sorga dan neraka tidak ada hubungan dengan makanan. Jadi soal sorga itu adalah soal kebenaran, itu bukan soal makan. Damai sejahtera. Jadi kalau Anda damai sejahtera makan bakmi, silakan. Bagi-bagi kalau banyak. Dan sukacita oleh Roh Kudus gitu. Nah, penjelasan yang ketiga di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-4 dan yang ayatnya yang ke-5, saya membaca satu kalimat yang sangat sungguh luar biasa di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ini. Pasal yang 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang keempat berkata demikian ini. Perhatikan ayat 4 dari 1 Timotius pasal yang keempat. Karena semua yang diciptakan Allah adalah baik dan tidak ada satupun yang tidak haram. Semua yang diciptakan Allah adalah baik, tidak ada satupun yang haram. Itu yang pertama tuh, yang tidak ada satupun yang haram tuh. Semuanya, termasuk babi. Nah, kita baca lagi ayatnya yang kelima dari 1 Timotius pasalnya yang keempat. Sebab kenapa? Semuanya itu dikuduskan oleh sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi semua makanan dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Jadi saudara kalau mau makan apa saja, minum apa saja, berdoa supaya semua itu dikuduskan. Mungkin saja ada racun, ada apa di dalam makanan, di dalam minum, doa supaya semua itu dikuduskan oleh doa dan firman. Demikian penjelasannya dan saya kembalikan pada ini Bapak Gembala sebenarnya yang saya ajak bicara ini. Saya sih sebagai penginjil aja. Beliau kan Bapak Gembala ini. Tapi ini penjelasannya dari hambanya luar biasa ya. Jadi memberi pemahaman bagi setiap kita ya, khususnya yang memandang bahwa ada makanan tertentu itu haram, termasuk babi. Ternyata melalui penjelasan yang disampaikan oleh hambanya, ya ternyata babi ini bukan haram tapi enak, gitu ya, enak dan halal untuk dimakan seperti itu. Yang penting kita makan dengan doa dan ucapan syukur seperti itu. Karena yang haram, yang najis itu justru dari dalam hati kita, yang keluar itu timbul iri hati, kebencian, ya perkataan kotor dan sebagainya. Itu yang haram, yang diharamkan gitu loh. Tapi semua makanan ini ya tidak mempengaruhi keselamatan kita. Kita mau masuk surga atau kita mau masuk neraka itu tidak ada gitu. Untuk itu semua boleh kita sikat lah, asal dengan ucapan syukur. Nah untuk itu kita mau makan ini Pak, nah, kita berarti doakan ya makanan yang kita nikmati baik.
Bapa di surga, terima kasih buat makanan yang Tuhan sediakan pada siang ini. Tuhan, Engkau kuduskan makanan ini sehingga memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan juga memberkati, Engkau menolong setiap orang-orang yang belum menikmati makanan seperti ini. Ya kasih anugerah-Mu boleh melawat mereka dan memberkati mereka yang belum bisa menikmati makanan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Pak. Ya gimana? Ini babi panggang nih, lapo. Babi panggang ya. Ya, rasanya gimana? Rasanya, lihat rasanya. Saya waktu lihat rasanya ya. Nah, coba Pak, kita coba. Ya, coba. Enak. Rasanya gimana? Ada kuak-kuaknya. Rasanya luar biasa ya. Ya, saya coba juga nih. Coba. Ya, enak. Wah, enak ternyata Pak. Ini babi panggang ya, memang enak nih. Ini lapoan ya. Ya, dagingnya dicikisi. Ya. Ternyata enak. Ya. Ini daging yang enak. Ayo makan. Ya. Mari kita makan siang, Bapak Ibu. Ya. Enak Pak. Ini ada sopnya juga Pak. Ya. Sopnya juga enak Pak. Ternyata. Jadi makanan yang enak ini masih aja ya yang mengharamkan ya. Makanan enak ini. Ya. Luar biasa. Mungkin kita rasanya juga ya. Bu Melan gimana ceritanya kok bisa sampai ada di video tersebut? Mungkin Bu Melan bisa cerita sedikit. Kami ini. Pertama itu saya kalau ke tempat teman saya yang memang sahabat saya dari SMP. Sebelum dari Kristen. Buka warung atau pujasera. Nggak pernah makan babi. Yang Ya, saya kesana, nggak pernah. Terus waktu saya selesai. Sampai begitu dari Kristen. Tunggu sebentar gitu. Nah, habis jadi udah mau pulang Ketemu dulu. dengan daging babi. ya, mau pulang sama teman saya nggak boleh. Nah, Daging terus dia babi datang, itu daging dia yang paling enak. kampung itu, katanya mau Saya sudah semua makan semua daging. mau ke sana, terus Daging biawak saya makan, daging buaya saya makan, ayam apalagi, domba apalagi, kambing. terus dia terus Babi paling enak ya. Babi paling karena enak. saya sudah ada Baik, baik. dia kata kalau ngobrol apa sudah Kalau dimasukkan ke babi kan. Di setan pergi jadi bagian. No, yang punya restoran ketawa no. Ketika muncul video tersebut, saya apa pendapat Ibu tentang video yang dimunculkan oleh Ustadz Ibu Adria itu? ya cukup kaget banget gitu saya, jadi enggak tahu kalau itu akan Ya. diviralkan seperti itu. Saya cukup kaget banget gitu. Kaget ya, dan Dan memang tidak ada izin sama dari saya. tidak berizin ya. Oke. Nambah ya? Berarti Ibu Nambah ya, bro? berarti Nambah ya? melihatnya secara negatif. Baik, Ya. Bapak Ibu Dengan semua, kemunculan video tersebut ya. selamat menikmati makan siang juga. Tuh, karena saya tidak tahu Dan tetap jaga kesehatan, itu saya semangat, loh, kamu tetap masuk ini Pak. dalam Saya penyertaan juga Tuhan. karena saya tidak tahu kalau itu akan Kita di semua. kitab TB1 Tuhan Yesus TB2 memberkati nya. kita semua. Mari kita jadikan Halo. Alkitab ini sebagai panduan kehidupan dan jaminan kehidupan kita sampai kelak di akhirat. Jika Alkitab ini ternyata adalah sebuah kebenaran, maka orang Kristen masuk. Ya, saudara sekalian, demikianlah videonya. Orang-orang Kristen pasti terberkati dan pasti langsung mengingat makanan berdua, karena berdua memang sangat nikmat dan pas di lidah bagi orang-orang Kristen. Tanpa bermaksud apa-apa, tetapi itulah kenyataannya adalah makanan favorit bagi orang-orang Kristen. Yang memakan daging babi di dalam video ini salah satunya adalah seorang murtadin. Demikian saudara, salam waras untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.